Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM 20115 6122003, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sistem, Prodi Hukum Keluarga Islam. Jadi pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Kewarisan di Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Indar Dewi SH.MA. Jadi pembahasan kali ini mengenai tentang hukum kewarisan di Indonesia. Nah, yang pertama perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan apa itu kewarisan. Nah, jadi secara singkatnya, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan atau pengalihan harta benda dari orang yang meninggal, baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang yang berhak mewarisinya, yang disebut ahli waris. Nah, di Indonesia ini terdapat 3 macam hukum kewarisan. Yang pertama, hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan perdata, dan hukum kewarisan adat. Nah, apa perbedaannya di antara ketiga hukum kewarisan ini? Nah, yang pertama, hukum kewarisan Islam. Dalam pembagian warisan Islam juga dikenal dengan sistem 2:1, di mana jika terdapat anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki selalu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, selanjutnya di hukum waris kahwa perdata, yakni perbedaan dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata, pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama rata atau 1:1. Nah, hukum waris adat, yakni hukum waris adat di Indonesia sangat beragam, tergantung pada kebiasaan dan tradisi setiap suku. Pembagian pewarisan dalam waris adat misalnya secara matrilineal, dan bilateral. Nah, selain pembedaan dilihat dari sistem pembagiannya, perbedaan lain dalam hukum waris ketiganya adalah perihal anak angkat. Anak angkat dalam hukum waris Islam tidak berhak untuk mendapat warisan, sedangkan dalam hukum waris perdata anak angkat boleh mendapatkan warisan, tetapi diakui dan disahkan lebih dahulu secara hukum, dan hukum adat anak angkat diakui menjadi anak kandung dan berhak memperoleh warisan. Nah, bagaimana pembagian warisan adat? Nah, yang pertama, pembagian warisan adat secara patrilineal, yakni sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah, sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Nah, itu dari pembahasan patrilineal. Pembahasan selanjutnya yakni pembagian warisan adat secara matrilineal, yakni hukum waris adat yang menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal, yang dimana pembagian warisan hanya diambil dari keturunan garis keturunan ibu. Nah, selanjutnya yakni parental atau bilateral. Nah, di dalam hukum waris adat parental ini, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara, sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Nah, itulah tadi pembahasan atau pengertian dari hukum waris adat dari ketiga yang saya sebutkan tadi. Nah, pembahasan selanjutnya yakni bagaimana hibah sebagai pembagian warisan di dalam ketiga sistem pembagian warisan di Indonesia. Nah, yang pertama yakni menurut KUH Perdata. Nah, di dalam Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hibah dalam pasal 1666 yang bunyinya suatu perjanjian dengan nama si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Yang menerima penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Nah, dalam KUH Perdata, orang tua yang memberikan harta
hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dapat dikatakan dengan pemasukan atau dalam kurung yaitu imreng. Atau konsekuensinya adalah anak tersebut telah dianggap menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan. Nah, jadi maksud dari pemaparan dari bagaimana hibah sebagai pembagian warisan di dalam KUHP Perdata, bahwasanya jika orang tua telah memberikan memang hibah kepada anaknya, itu bisa disebut sebagai dianggap sebagai sudah menerima warisan dari si orang tuanya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni di dalam hukum Islam, yakni bagaimana hibah pembagian warisan sebagai pembagian warisan di dalam hukum keluarga hukum Islam. Nah, jadi penjelasannya yakni hibah merupakan suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu pemberi masih hidup tanpa mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan. Nah, kompilasi hukum Islam yakni HKHI pasal 221 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Nah, namun kebebasan dalam pemberian hibah selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah terdapat hak pembagian mutlak, yakni legitim property, anak sebagai ahli warisnya, dan hak ini dilindungi undang-undang dalam hukum kewarisan Islam. Pembagian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yakni bagaimana hibah sebagai pembagian warisan di dalam hukum adat. Hibah pada perspektif hukum adat biasanya dilakukan dengan pemberian kepada anak karena dengan pertimbangan bahwa anak yatim, anak nanti yang akan menerima haknya di kemudian hari. Sepertinya misalnya menghibahkan tanah pertanian atau dikelola, hewan ternak untuk dipelihara, rumah untuk dihuni, kebun untuk dikelola. Nah, pembahasan selanjutnya bagaimana dengan wasiat. Menurut pasal 875 KUHP Perdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan orang yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan kepada orang saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam kompilasi hukum Islam, syarat wasiat ijab kabul dalam kontekstual ini diartikan sebagian serah terima harta wasiat antara pemilik harta sebagai pemberi wasiat dengan ahli waris sebagai penerima wasiat, yang di mana harta wasiat akan berubah status kepemilikannya setelah pewasiat atau pemberi harta meninggal dan ijab kabul dilaksanakan di hadapan saksi, yaitu sebanyak 2 orang saksi. Nah, maksud dari pembagian bagaimana pembagian wasiat, yakni yang saya bisa mengerti di sini, yang saya bisa jelaskan sedikit, bahwasanya pemberian wasiat itu diberikan sebelum orang meninggal atau pewaris, dan kapan bisa dilaksanakannya ini wasiat dan dapat diambil wasiatnya itu setelah si pewaris ini meninggal. Nah, bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang piutang pewaris? Nah, dalam hukum waris berdasarkan pasal 1445 KUHP Perdata disebutkan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Ahli waris boleh menolak warisan jika merasa terbebani. Nah, sebab sesuatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan jumlah utang pewaris melebihi aktivitas pewaris. Dalam kompilasi hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya dan wajib dilaksanakan
Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 175 KHI yang salah satunya berisi ketentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang. Dalam hukum adat, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dapat bervariasi. Nah, tergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Nah, dan pembahasan selanjutnya, yakni atau pembahasan terakhir, yakni problematika pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Nah, ada dua problematika. Yang pertama, perihal pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami. Menjawab itu, setidaknya terdapat dua metode, yakni metode bagi rata atau metode rasio lamanya perkawinan. Nah, yang kedua, masalah lainnya adalah mengenai anak luar perkawinan. Seseorang anak yang terlahir di luar perkawinan bukan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, ibunya, namun juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan. Jadi itulah pembahasan dari beberapa materi dalam hukum kewarisan di Indonesia. Jadi saya Anwar, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.